Aroma kopi Arabica dan roti panggang selalu menjadi penanda pagi yang sempurna di rumah bergaya minimalis milik keluarga Anya dan Rendra. Selama 7 tahun pernikahan, kehidupan mereka berjalan seperti skenario ideal yang sering dilihat di iklan. Rendra, seorang manajer tingkat menengah yang mapan di perusahaan properti besar, dengan gaji fantastis. Anya, seorang ibu rumah tangga yang cerdas dan berdedikasi, yang memilih fokus membesarkan putra semata wayang mereka, Raihan. Raihan adalah dunia mereka. Pada usia 3 tahun, ia memiliki mata bulat gelap dan rambut ikal yang lucu. Namun, ada satu hal yang membedakannya dari anak-anak sebayanya. Ia hidup dalam dunianya sendiri. Anya adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan itu. Sebuah bisikan cemas yang tumbuh menjadi teriakan di benaknya. Di taman bermain, saat anak-anak lain berkejaran dan saling panggil, Raihan akan duduk sendiri di sudut, menyusun batu-batu kecil dalam barisan yang sempurna. Jika dipanggil, ia jarang menoleh. Tatapan matanya, yang semula lucu, kini seringkali kosong, menembus Anya seolah-olah ia adalah hantu. Dia hanya sedikit pemalu. Anya, kata Rendra suatu malam, tanpa mengalihkan pandangan dari laptopnya. Aku juga dulu sulit bersosialisasi. Berhenti membaca terlalu banyak artikel di internet. Anak kita normal. Rendra selalu merasionalisasi. Ketika Raihan mulai melakukan gerakan mengepakkan tangan, steaming, saat gembira atau frustrasi, Rendra menyebutnya kebiasaan aneh yang harus dihentikan. Ketika Raihan menunjukkan penolakan ekstrim terhadap tekstur makanan tertentu, Rendra menganggapnya manja. Namun, insting keibuan Anya tidak bisa dibohongi. Ia membuat catatan detail. Raihan baru bisa mengucapkan beberapa kata tunggal, tidak pernah merespons namanya dalam keramaian, dan sangat sensitif terhadap suara bising. Setelah berbulan-bulan berdebat pelan dengan Rendra, yang selalu berakhir dengan penolakan sang suami, Anya mengambil keputusan. Ia akan membawa Raihan ke dokter tumbuh kembang anak terbaik secara diam-diam. Hari diagnosis itu terasa seperti cuaca yang cerah tiba-tiba berubah menjadi badai es. Di ruang praktik yang tenang, setelah serangkaian tes dan observasi, dokter wanita paruhbaya itu menatap Anya dengan tatapan lembut namun tegas. Ibu Anya, katanya, menutup map data Raihan. Putra Anda memiliki ciri-ciri yang sangat jelas menunjukkan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Dunia Anya terasa runtuh. Kata, autisme, berputar-putar di kepalanya. Bukan karena ia malu, tetapi karena ia tahu jalan di depan akan curam dan panjang. Ia menangis sebentar di toilet rumah sakit, bukan karena putus asa, melainkan karena kesadaran bahwa ia harus menjadi lebih kuat dari siapapun di dunia ini demi putranya. Ketika mereka kembali ke rumah, Anya menatap wajah Raihan yang sibuk memutar roda-roda mobil mainannya berulang kali. Tidak ada yang salah dengan Raihan. Ia hanya berbeda. Ia adalah permata yang membutuhkan polesan yang sangat khusus. Saat itu juga, kesedihan Anya bertransformasi menjadi tekad baja. Ia segera membeli buku-buku, mencari grup dukungan daring, dan menyusun daftar terapis wicara, okupasi, dan perilaku. Ia siap berperang demi Raihan. Ketika Rendra pulang malam itu, kelelahan setelah rapat, ia disambut oleh Anya yang menunggunya di ruang tamu. Aku sudah tahu hasilnya, Rendra, kata Anya, suaranya mantap, meskipun ada getaran di dalamnya. Raihan didiagnosis autisme. Kita harus segera memulai terapi intensif. Aku sudah membuat jadwalnya. Rendra terdiam. Wajahnya, yang semula tampak lelah, kini mengeras menjadi kemarahan dingin. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa. Apa katamu? Autisme. Itu konyol. Rendra membentak. Ini adalah pertama kalinya ia meninggikan suara seperti itu sejak Raihan lahir. Dokter itu pasti salah. Jangan membuat drama. Anya, anak kita baik-baik saja. Dia tidak baik-baik saja, Rendra, balas Anya, mencoba mempertahankan ketenangannya. Dia butuh bantuan kita. Ini bukan aib. Ini adalah kondisi yang harus kita hadapi bersama. Aib? Tentu saja ini aib. Rendra melangkah maju. Sorot matanya penuh kebencian. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada klienku atau rekan kerjaku?
Putra Rendra, manajer sukses, punya anak, cacat, anak yang tidak bisa berbicara, yang mengepak-ngepakkan tangan seperti burung aneh. Ini akan merusak reputasiku. Kata-kata, cacat, dan aib menghantam Anya lebih keras daripada diagnosis dokter. Ia menatap Rendra, suaminya, ayah dari Raihan, dan melihat seorang pengecut yang hanya mementingkan citra sosialnya sendiri. Retakan dalam pernikahan mereka kini bukan hanya berupa garis tipis, melainkan jurang yang menganga. Sejak malam itu, Rendra berhenti pulang tepat waktu. Ia selalu punya alasan. Lembur, perjalanan bisnis mendadak, makan malam dengan klien. Ketika ia di rumah, ia akan mengunci diri di ruang kerja atau duduk di depan televisi, mengenakan headphone, benar-benar mengisolasi diri dari Raihan. Ia tidak mau menemani Anya ke sesi terapi, mengatakan bahwa itu semua omong kosong dan buang-buang uang. Bahkan, ia mulai melontarkan kritikan yang menyakitkan secara halus. Mungkin kau terlalu sering menggendongnya saat bayi, Anya. Kau membuatnya manja dan tidak mau berinteraksi. Atau, kalau saja kau lebih sabar mengajarinya bicara, mungkin ini tidak akan terjadi. Ia secara tersirat menyalahkan Anya atas kekurangan Raihan. Puncaknya terjadi 2 minggu kemudian. Anya, yang kelelahan setelah bekerja seharian mengurus Raihan dan mengurus rumah, meminta Rendra untuk hanya duduk menemani Raihan selama 15 menit selagi ia mandi. Rendra meledak. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Anya. Teriaknya. Wajahnya memerah karena frustrasi. Ia menggerakkan tangan dengan marah. Hidupku bukan untuk merawat anak yang tidak tahu cara merespons. Ini bukan kehidupan yang kuimpikan. Aku bekerja keras untuk mendapatkan kebebasan, bukan untuk dibebani terus-menerus. Anya keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan jubah handuk. Dinginnya pengakuan Rendra jauh lebih menusuk daripada dinginnya lantai keramik. Rasa lelahnya hilang, digantikan oleh kesadaran yang sangat tajam. Pria di depannya tidak mencintai mereka, tidak mencintai dirinya, dan yang lebih menyakitkan, tidak mencintai putra mereka. Malam itu, setelah Rendra pergi terburu-buru, mengatakan akan menginap di hotel karena butuh kedamaian, Anya kembali ke kamar Raihan. Ia memeluk putranya yang tertidur pulas dengan mobil mainan masih tergenggam di tangannya. Anya menyadari, cinta Rendra bersyarat. Cinta itu membutuhkan kehidupan yang sempurna, anak yang sempurna, dan citra diri yang sempurna. Dan kini, Raihan telah merusak kesempurnaan palsu itu. Anya memejamkan mata. Ia sudah kehilangan suaminya. Tapi ia tidak akan pernah kehilangan Raihan. Ia menggenggam tangan kecil putranya. Rasa dingin kesendirian dan pengkhianatan mulai meresap, menjadi landasan untuk badai yang akan datang. Badai yang akan menentukan siapa dirinya yang sebenarnya. 2 minggu setelah malam pengakuan dingin Rendra di bab 1, rumah mereka bukan lagi tempat tinggal, melainkan kota kosong yang diisi oleh kesepian dan ketegangan yang menyesakan. Rendra kini hampir tidak pernah pulang. Ponselnya selalu berdering dalam mode senyap, dan jika dihubungi, jawabannya selalu sama. Proyek besar, klien penting, atau perjalanan keluar kota yang tiba-tiba. Anya tahu ini hanyalah tirai tipis yang menutupi kebohongan yang jauh lebih besar. Cinta Rendra memang telah hilang, tetapi kini ia yakin ada seseorang, atau sesuatu, yang menggantikan posisinya, dan bukan pekerjaan. Malam itu, setelah Raihan tertidur, Anya mencoba menghubungi Rendra berulang kali, tetapi tidak diangkat. Pikirannya melayang pada saat-saat kebahagiaan mereka yang sudah lama berlalu, dan ia merasakan campuran antara kesedihan mendalam dan kemarahan yang membakar. Ia memutuskan untuk melihat tagihan bulanan Rendra yang datang dalam bentuk amplop fisik, hal yang aneh untuk era digital ini. Rendra selalu bersikeras menggunakan tagihan kertas untuk kartu kredit kedua miliknya, mengatakan ia lebih mudah mengarsipkannya. Anya duduk di meja kerja Rendra. Tangannya gemetar saat membuka amplop coklat itu. Yang menarik perhatiannya bukan angka fantastis di kolom pengeluaran, melainkan deretan transaksi di kota yang jauh, hotel butik yang ia kenali, dan yang paling mencolok, pembelian berulang di toko pakaian ibu hamil mewah. Pikirannya seakan disetrum. Pakaian ibu hamil? Anya segera membuka laptop Rendra yang tidak dikunci,
menuju ke folder cloud yang ia tahu menjadi tempat Rendra menyimpan dokumen rahasia. Di sana, terselip sebuah file PDF dengan judul yang sederhana, Sally dan Bayi. Isinya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Itu adalah ultrasound, USG, 4 dimensi. Sebuah foto bayi kecil yang sedang berkembang, lengkap dengan nama dokter dan tanggal perkiraan lahir. Di halaman berikutnya, ada pesan singkat. Bayi kita akan lahir, sayang. Tak seperti anakmu yang itu. Dia sempurna. Pesan itu bukan dari Rendra, melainkan dari seorang wanita bernama Sally. Di sana juga terdapat foto Sally, wanita muda berambut pirang yang terlihat percaya diri dan mempesona. Pecahan puzzle itu menyatu dengan cepat dan kejam. Rendra tidak hanya berselingkuh, ia telah membangun keluarga baru, sebuah pengganti yang ia anggap sempurna, sebagai kompensasi atas rasa malunya memiliki Raihan. Gundik itu, Sally, sedang mengandung anak Rendra. Anya tidak menangis. Air matanya seakan mengering di sumurnya. Ia merasakan sakit yang sangat dalam, bukan di hati, tetapi di perut, seperti dihantam batu besar. Ia mencetak semua bukti itu, menyimpannya di dalam amplop lain, dan memutuskan untuk menunggu. Ia ingin Rendra melihat neraka yang telah ia ciptakan dengan mata kepalanya sendiri. Rendra kembali 2 hari kemudian, pukul 2 pagi. Ia terlihat mabuk, atau setidaknya lelah dan bau alkohol. Ia terkejut melihat lampu ruang tamu masih menyala dan Anya duduk di sana, di tengah ruangan sunyi, dengan amplop coklat di pangkuannya. Anya, kenapa kau belum tidur? Rendra bergumam, mencoba bersikap santai, tetapi sorot matanya yang waspada menunjukkan rasa bersalah. Anya tidak menjawab. Ia hanya meletakkan amplop itu di meja kaca di antara mereka. Rendra meraihnya dengan enggan, bingung. Begitu ia melihat cetakan USG 4 dimensi dan foto Sally, darah di wajahnya seakan surut. Konfrontasi itu tidak dimulai dengan teriakan, melainkan dengan kebisuan Rendra yang mencekik. Sejak kapan? Tanya Anya. Suaranya pelan dan rendah, namun memiliki kekuatan mematikan. Rendra mencoba membela diri. Itu tidak seperti yang kau pikirkan, Anya. Aku tidak bahagia. Kau terlalu fokus pada Raihan. Kau melupakan aku. Aku melupakanmu. Anya tertawa. Tawa hampa yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Aku menghabiskan setiap hari mencari cara agar Raihan bisa berfungsi di dunia ini. Aku mengorbankan karierku. Sementara kau sibuk mencari kesenangan di balik punggungku dan menghamili wanita lain. Rendra berdiri. Kini, ia tidak lagi berusaha menyembunyikan sifat aslinya. Kepengecutan dan keegoisan menguasai dirinya, terutama setelah ia menyadari bahwa ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Baik. Kau mau tahu yang sebenarnya? Rendra berteriak. Suaranya memantul di dinding ruangan. Ya, aku berselingkuh. Aku bahagia dengan Sally. Dia memberiku kehidupan yang normal, anak yang normal, dan istri yang tidak terobsesi pada anak cacat. Anya merasa pipinya memanas. Kata-kata itu, diucapkan oleh ayah Raihan sendiri, adalah pisau yang memutar di ulu hatinya. Raihan bukan anak cacat, bisik Anya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia adalah aib. Anya, aib. Rendra melangkah semakin dekat, menunjuk ke arah kamar Raihan. Aku malu. Aku malu setiap kali aku harus mengatakan bahwa putraku tidak bisa bicara lancar. Bahwa dia mengepakkan tangannya seperti orang gila. Aku tidak sudi punya anak sepertinya. Dan aku tidak sudi punya istri yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk beban seperti itu. Ia menghela napas panjang, kemudian melanjutkan dengan kalimat penutup yang paling mematikan. Aku sudah tidak mencintaimu, Anya. Sama sekali tidak. Aku menceraikanmu. Kau dan anakmu itu. Kalian berdua adalah beban. Aku memilih Sally dan anakku yang sempurna. Kata-kata itu selesai. Pintu yang terbuka saat Rendra masuk kini terasa tertutup rapat. Semua janji, semua sumpah, dan semua kenangan indah mereka hancur berkeping-keping. Rendra mengemasi barang-barang berharganya dalam waktu 10 menit. Ia mengambil kunci mobilnya,
beberapa map berisi dokumen penting, dan semua uang tunai yang ada di brankas. Ia bahkan tidak berani mendekati kamar Raihan. Di ambang pintu, Anya menahannya. Kau akan menyesali ini, Rendra. Suatu hari nanti, kau akan menyesali telah membuang Raihan. Rendra hanya mendengus. Penyesalan terbesar adalah menikahimu dan memiliki anak yang salah. Sekarang, minggir. Aku punya keluarga baru untuk diurus. Pintu itu tertutup dengan suara dentuman yang keras, menandai akhir dari pernikahan mereka. Anya berdiri di sana, sendirian di rumah besar yang tiba-tiba terasa dingin dan kosong. Ia membiarkan tubuhnya meluncur ke lantai marmer. Ia tidak berteriak, tidak menangis histeris. Ia hanya duduk, memeluk dirinya sendiri, membiarkan rasa sakit pengkhianatan menelannya. Rendra tidak hanya pergi, ia mencuri harga dirinya dan meninggalkan mereka berdua, Raihan yang tidur pulas, dan dirinya, tanpa dukungan finansial yang cukup dan tanpa cinta. Namun, di tengah puing-puing kehancuran itu, muncul benih kekuatan yang baru. Rendra menyebut Raihan beban? Rendra menyebut Raihan cacat? Rendra memilih Sally dan anak mereka? Baik, mulai sekarang, Anya akan membuktikan kepada Rendra dan dunia bahwa Raihan adalah karunia, bukan beban. Anya berdiri, mengusap air matanya. Pagi akan datang, dan ia harus mulai menyusun rencana. Rendra telah membakar jembatan. Kini, Anya harus membangun sayap untuk terbang. Dentuman pintu di malam itu terasa seperti bunyi lonceng kematian bagi pernikahan Anya. Namun pada saat yang sama, ia menjadi alarm yang membangunkannya dari koma emosional. Setelah Rendra pergi, Anya mengambil waktu 1 hari penuh untuk menangis, meratap, dan membiarkan amarahnya mengalir. Namun, saat mata bulat Raihan, yang kini berusia 4 tahun, menatapnya tanpa memahami kekacauan yang terjadi, Anya menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk berduka. Ia harus menjadi benteng, bukan reruntuhan. Tantangan pertama adalah finansial. Rendra telah menguras sebagian besar tabungan bersama dan meninggalkan Anya hanya dengan sedikit sisa dana di rekening giro. Rumah mewah mereka adalah milik perusahaan Rendra, tempat ia tinggal sebagai fasilitas jabatan. Anya tahu ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Ia bergerak cepat, tanpa melibatkan Rendra, kecuali untuk urusan administrasi perceraian yang ia dorong melalui pengacara dengan secepat kilat. Ia menjual perhiasan emasnya yang bukan warisan, beberapa furnitur mahal yang tidak benar-benar dibutuhkan, dan mobil kecilnya, yang kini ia ganti dengan sepeda motor bekas yang lebih irit. Dalam waktu sebulan, Anya dan Raihan pindah. Bukan ke rumah bergengsi atau apartemen nyaman, melainkan ke kontrakan sederhana di pinggiran kota, jauh dari lingkungan sosial mereka yang lama. Rumah itu kecil, dengan 2 kamar tidur yang catnya sudah memudar, tetapi bersih dan memiliki halaman belakang kecil yang tertutup, yang menurut Anya, sangat ideal untuk Raihan. Kepindahan itu terasa dingin. Di lingkungan barunya, Anya langsung menghadapi stigma ganda, janda cerai, yang berarti ia dianggap gagal, dan ibu dari anak berkebutuhan khusus. Tetangga mereka, meskipun tidak jahat, cenderung menjaga jarak. Mereka akan berbisik saat Raihan melakukan steaming di teras atau saat Raihan mengalami krisis sensorik karena suara penjual roti keliling yang terlalu nyaring. Tidak apa-apa, nak, bisik Anya suatu sore, sambil memeluk Raihan yang meraung karena kelelahan sensorik. Biarkan mereka bicara. Kita punya dunia kita sendiri. Masalah yang paling mendesak adalah pekerjaan. Sebagai ibu rumah tangga selama bertahun-tahun, mencari pekerjaan korporat dengan gaji setara Rendra adalah hal yang mustahil. Lebih penting lagi, Raihan membutuhkan terapi dan pendampingan yang intensif. Jadwal terapinya, terapi perilaku, wicara, dan okupasi, memakan waktu di pagi dan sore hari. Tidak ada kantor yang akan menerima karyawan yang harus meninggalkan pekerjaan kapan saja untuk membawa anaknya ke terapis. Anya melamar pekerjaan paruh waktu, tetapi segera menyadari bahwa jadwal Raihan terlalu kaku. Akhirnya, ia mengambil keputusan sulit. Ia akan bekerja dari rumah, memanfaatkan keahlian yang selama ini ia anggap hanya hobi. Sejak kuliah, Anya memiliki bakat dalam menjahit dan merangkai manik-manik.
Ia selalu membuat hadiah spesial dan souvenir kecil untuk teman-temannya. Ia teringat akan sebuah komentar dari salah satu temannya. "Kenapa tidak kau jual saja, Anya? Kualitas mus kelas butik mahal." Dengan modal yang minim dari sisa penjualan perhiasan, Anya membeli mesin jahit sederhana dan bahan baku kain batik perca. Ia mulai membuat dompet, tas jinjing kecil, dan aksesoris rambut, memberinya nama merek yang sederhana, Rai-HS Crafts. Pekerjaannya dimulai setelah Raihan tertidur, seringkali hingga pukul 3 pagi. Siang hari ia habiskan untuk mengurus Raihan, menyiapkan makanan yang sesuai dengan diet sensitifnya, dan mengantarnya ke berbagai sesi terapi. Awalnya, penjualannya lambat. Ia hanya mengandalkan teman-teman lama di media sosial yang bersimpati. Namun, kualitas produknya berbicara. Jahitan Anya rapi, dan ia memiliki mata yang tajam untuk memadukan warna. Pelan-pelan, pesanan datang dari mulut ke mulut. Uang yang didapat Anya tidak banyak, tetapi cukup untuk menutupi biaya kontrakan, kebutuhan sehari-hari, dan, yang paling utama, biaya terapi Raihan. Setiap rupiah yang ia dapatkan terasa lebih berharga daripada semua gaji Rendra dulu, karena uang itu murni berasal dari keringat dan pengorbanannya sendiri. Di tengah semua kesulitan itu, ikatan antara Anya dan Raihan menjadi semakin kuat. Raihan, meskipun sulit berinteraksi dengan dunia luar, menunjukkan kasih sayangnya kepada Anya dengan caranya sendiri. Ia akan menyentuh lembut rambut Anya saat ibunya kelelahan, atau ia akan menumpuk manik-manik dengan warna yang sama di meja kerja ibunya, sebuah tindakan kecil yang menunjukkan perhatian pada detail. Raihan adalah alasan Anya terus bernapas dan berjuang. Ketika Rendra menyebut putranya, beban, kata-kata itu menjadi mantra terbalik bagi Anya. Raihan adalah kekuatannya. Di mata Anya, Raihan adalah pribadi yang paling jujur dan tulus di dunia. Seseorang yang mengajari Anya tentang cinta tanpa syarat, jauh dari kepalsuan dan standar sosial yang diharapkan Rendra. 1 tahun berlalu. Rendra sesekali menghubungi pengacara Anya, mencoba menunda pembayaran tunjangan yang ia janjikan, yang akhirnya ia batalkan sepenuhnya karena alasan finansial palsu. Anya tidak peduli. Ia sudah memutus harapannya pada uang Rendra. Kehidupan mereka kini mandiri, meskipun sulit. Suatu malam, saat Anya sedang menjahit, Raihan, yang kini sedikit lebih mampu berbicara, tiba-tiba memegang tangannya. "Ibu bagus," kata Raihan, menunjuk ke tas batik perca yang hampir selesai. Itu adalah pujian yang sangat sederhana, tetapi merupakan hadiah terindah bagi Anya. Anya memeluknya erat-erat. Air mata bahagia mengalir di pipinya. "Terima kasih, sayang. Ibu mencintaimu." Malam itu, Anya menatap bayangan dirinya di cermin. Ia terlihat lebih kurus dan lelah, tetapi matanya berkilauan dengan cahaya yang tidak pernah ia miliki saat bersama Rendra. Cahaya kemerdekaan, martabat, dan harapan. Ia telah berhasil membangun kembali dirinya dan putranya dari puing-puing pengkhianatan. 1 jahitan pada 1 waktu. 2 tahun telah berlalu sejak Rendra pergi. Raihan kini berusia 6 tahun. Dengan konsistensi terapi dan dukungan penuh Anya, ia membuat kemajuan yang stabil namun lambat. Ia masih kesulitan dengan komunikasi verbal dan kontak mata, tetapi kecemasan sensoriknya sudah jauh lebih terkendali. Raihan kini bersekolah di sekolah inklusi, dengan pendampingan khusus, sebuah keputusan yang diambil Anya untuk memberinya kesempatan berinteraksi, meskipun hanya sedikit. Bisnis kerajinan tangan Anya, Rai-HS Crafts, juga berkembang, meski masih di level rumahan. Dari awalnya hanya dompet kecil, kini Anya mulai membuat tas tangan eksklusif berhiaskan manik-manik dan tas laptop dari kombinasi kulit sintetis dan batik perca. Peralihan dari ibu rumah tangga yang nyaman menjadi pengusaha tunggal yang berjuang menuntut pengorbanan luar biasa. Terkadang, Anya merasa lelah tak terkira. Ia harus menjahit hingga subuh, mengatur pengiriman, dan mengurus administrasi kecil-kecilan. Tetapi setiap kali ia melihat Raihan tertawa kecil saat menatap pola batik yang rumit, energinya kembali terisi. Penemuan keajaiban Raihan terjadi secara tidak sengaja. Anya baru saja mendapatkan kiriman besar kain batik parang dari Solo, dan ia sedang memotong-motongnya sesuai pola tas. Kain itu memiliki motif yang rumit,
Dan Anya harus memastikan bahwa potongan kain tersebut bertemu di garis tengah jahitan dengan simetri yang sempurna agar motif parang, ombak, tidak terputus. Ini adalah bagian yang paling sulit, menuntut presisi tinggi yang melelahkan mata. Raihan, seperti biasa, duduk di sudut ruangan, di balik tumpukan kain, sibuk dengan aktivitas favoritnya, memilah dan menyusun manik-manik kaca berbagai warna dan ukuran. Tiba-tiba, ia berdiri dan mendekati Anya. "Ibu, salah," ucap Raihan, kata yang sangat jarang ia gunakan. Jari kecilnya yang kurus menunjuk kedua potongan kain batik yang akan Anya jahit. Anya mengerutkan kening. "Apanya yang salah, Nak? Polanya sudah sesuai, kan?" Raihan menggeleng pelan, lalu mengambil kedua potong kain itu. Dengan gerakan lambat dan sangat hati-hati, ia memutar salah satu potong kain sedikit ke kiri, kurang dari 1 milimeter, lalu menyatukannya dengan potongan yang lain. Perpotongan motif parang yang semula terasa sedikit bergeser, kini menyatu dengan mulus, seolah-olah kain itu tidak pernah terpotong. Anya terkejut. Ia telah menghabiskan setengah jam mencoba menyatukan pola itu dengan presisi maksimal, tetapi Raihan menyelesaikannya dalam waktu 2 detik. "Bagaimana? Bagaimana kau tahu?" tanya Anya, setengah berbisik. Raihan hanya menatapnya dengan tatapan polos, kemudian menunjuk ke motif batik itu. "Garis, lurus," katanya, sambil menunjuk perpotongan yang sempurna itu. Saat itulah Anya menyadari, Raihan memiliki ketajaman visual dan kemampuan spasial yang luar biasa, ciri khas yang sering dimiliki oleh individu di spektrum autisme. Ia tidak hanya melihat pola, ia melihat matematika dari pola itu, mengukur sudut dan simetri dengan akurasi yang melampaui mata manusia biasa. Anya mulai menguji Raihan. Ia memberinya pekerjaan untuk menyusun kombinasi warna manik-manik untuk tas tangan yang akan datang. Ia hanya perlu memberi Raihan 3 warna dasar, dan Raihan akan menyusun gradasi dan susunan geometris manik-manik itu dengan harmoni yang mencengangkan. Hasilnya bukan hanya indah, itu adalah karya seni. "Kau adalah asisten terbaik ibu, sayang," kata Anya, memeluknya erat. Raihan tidak banyak berekspresi, tetapi sentuhan lembut tangannya di punggung Anya mengatakan segalanya. Anya segera mengintegrasikan bakat Raihan ke dalam bisnisnya. Ia mulai menggunakan kombinasi warna Raihan dan pola simetri sempurna sebagai nilai jual utama produknya. Ia memasang foto-foto proses Raihan menyusun pola di media sosial dengan menyembunyikan wajahnya, menceritakan kisah di balik setiap detail sempurna. Respons pasar sangat eksplosif. Para pelanggan, terutama mereka yang menghargai kerajinan tangan berkualitas, terpesona oleh kesempurnaan desainnya. Tas-tas Anya, yang sebelumnya dihargai ratusan ribu, kini bisa dijual jutaan rupiah karena keunikan dan kualitas presisinya. Pelanggan bersedia menunggu berminggu-minggu untuk mendapatkan tas dengan sentuhan Raihan itu. Dalam waktu 1 tahun, Rai-HS Crafts berhenti menjadi bisnis rumahan yang berjuang. Anya menyewa sebuah ruko kecil di dekat rumahnya, mempekerjakan 2 penjahit paruh waktu, dan mulai menjual secara daring keluar kota dan bahkan ke luar negeri. Anya tidak lagi hanya berjuang untuk bertahan hidup, ia sedang sukses. Dan kesuksesan ini sepenuhnya dibangun di atas fondasi yang Rendra sebut, beban, dan aib. Di tengah kesibukannya, Anya tak sengaja bertemu dengan seorang teman lama Rendra. Teman itu tampak terkejut melihat Anya yang kini terlihat jauh lebih percaya diri, rapi, dan ceria. "Anya, kau terlihat hebat. Kudengar kau sudah pindah? Dan suamimu, Rendra?" Anya tersenyum tipis. "Ya, kami bercerai. Aku dan Raihan pindah. Aku punya bisnis kerajinan tangan sekarang." Teman itu tampak ragu sejenak, lalu berbisik. "Aku dengar Rendra sekarang punya anak laki-laki dengan Sally. Tapi, kondisinya juga agak sulit," kataku. "Mereka sepertinya kesulitan." Informasi itu, yang seharusnya menyakitkan, justru terasa seperti angin sepau-sepau. Anya tidak merasakan kepuasan jahat, melainkan hanya sebuah kebenaran yang pahit. Kebahagiaan sejati tidak didapat dari menghindari masalah, tetapi dari menghadapinya dengan tulus. Rendra mencari kesempurnaan di luar,
tetapi hanya menemukan jenis kesulitan lain. Anya menggelengkan kepalanya. Saya berharap mereka baik-baik saja. Jawabnya tulus. Saya sudah tidak lagi melihat ke belakang. Fokus saya hanya pada Raihan dan masa depan kami. Malam itu, di ruko barunya yang terang, Anya melihat Raihan, yang kini dengan bangga menyusun kotak-kotak kecil untuk menyimpan manik-manik. Ia melihat anak yang dulu disebut cacat itu, kini menjadi arsitek tak terlihat di balik desain yang membawa kekayaan dan kebahagiaan bagi mereka. Raihan, bagi Anya, memanglah keajaiban. Waktu berjalan tanpa ampun bagi Rendra, tetapi terasa seperti sungai yang lancar bagi Anya dan Raihan. 8 tahun setelah perpisahan yang menyakitkan, Raihan kini remaja berusia 14 tahun. Ia telah tumbuh menjadi pemuda yang tinggi, tenang, dan memiliki kehadiran diri yang unik. Bisnis, Raiha's Crafts, telah berkembang pesat. Dari ruko kecil, kini Anya memiliki butik utama di salah satu pusat perbelanjaan kelas menengah ke atas dan sebuah bengkel produksi dengan 15 karyawan. Nama Raiha's Crafts telah dikenal sebagai merek aksesoris premium yang memadukan warisan batik Indonesia dengan desain modern yang simetris sempurna. Anya menjamin bahwa setiap jahitan dan penataan manik-manik tetap melalui persetujuan visual dari Raihan. Kehidupan Anya kini stabil, makmur, dan, yang paling penting, damai. Raihan melanjutkan pendidikannya di rumah, homeschooling, dengan kurikulum yang difokuskan pada kekuatan otaknya, matematika, desain grafis, dan logika pemrograman. Meskipun komunikasi verbalnya masih kaku dan terbatas, ia mampu berkomunikasi dengan sempurna melalui teks, kode, dan gambar. Di usia remajanya, Raihan tidak tertarik pada permainan video atau media sosial seperti remaja lain. Seluruh fokusnya tertuju pada sebuah proyek yang ia kembangkan di kamar kerjanya, yang kini dipenuhi 3 monitor besar. Proyek itu bermula dari masalah yang sangat pribadi, kesulitan menyelaraskan antara kebutuhan sensoriknya dengan desain produk. Anya menyadari bahwa Raihan sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam pola dan simetri. Jika ada desain tas baru yang sedikit melenceng dari standar simetri sempurna yang ia tentukan, Raihan akan mengalami stres dan kecemasan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam produksi karena Raihan harus mengoreksi desain secara manual di komputer. Raihan mulai mencari solusi. Ia percaya bahwa jika otaknya dapat mengenali kesempurnaan, komputer juga harus bisa. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajari kecerdasan buatan, AI, dan machine learning. Dengan keahlian logikanya yang tajam dan kemampuan matematika tingkat lanjut yang ia pelajari sendiri dari buku-buku tebal, Raihan mulai menulis kode. Proyeknya adalah menciptakan sebuah aplikasi pemeriksa presisi pola berbasis AI. Aplikasi itu bekerja dengan mengunggah foto potongan kain atau sketsa desain. AI akan menganalisisnya secara rinci, mengidentifikasi setiap garis, sudut, dan perpotongan, lalu menghitung tingkat simetri dan presisi pola hingga satuan mikrometer. Jika ada sedikit pun ketidaksempurnaan yang kasat mata oleh mata manusia, AI akan menandai bagian itu dan menyarankan penyesuaian yang harus dilakukan pada pola potong. Awalnya, Anya tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya berpikir itu adalah salah satu permainan kode Raihan. Namun, suatu hari, kepala penjahit mereka, Bu Siti, datang mengeluh bahwa ia tidak bisa mendapatkan pola kawung agar bertemu sempurna di sudut tas ransel terbaru. Anya membawa Bu Siti ke kamar Raihan. Raihan, tanpa bicara, mengunggah foto potongan kain itu ke aplikasinya. Dalam 3 detik, di salah satu monitor, muncul visualisasi garis-garis yang tumpang tindih. Aplikasi itu menunjukkan bahwa salah satu potongan kain memiliki sudut miring 0,02 derajat yang tidak terlihat. Bu Siti tercengang. Ya Tuhan, selama 30 tahun saya menjahit, saya belum pernah melihat presisi seperti ini. Ini seperti mata dewa, gumamnya. Anya menyadari bahwa alat yang Raihan ciptakan memiliki potensi yang jauh melampaui Raiha's Crafts. Ini adalah perangkat lunak yang dapat merevolusi industri kerajinan tangan, arsitektur, dan manufaktur yang sangat bergantung pada presisi visual dan geometris. Ia duduk di samping Raihan, memegang tangannya. Nak, ini penemuan yang luar biasa.
Ini adalah perusahaan baru. Ini masa depanmu. Raihan, dengan ekspresi datar namun matanya penuh kilauan, mengetik di keyboard. Untuk ibu. Tidak ada lagi stres karena salah. Anya terharu. Selama ini, Raihan memproses kesulitan ibunya secara internal dan meresponsnya dengan solusi berbasis logika. Ia menciptakan AI untuk membebaskan ibunya dari beban stres visual. Anya segera mengambil tindakan. Ia mematenkan algoritma tersebut atas nama Raihan dan mendirikan perusahaan teknologi baru, Symmetry Solutions. Untuk menjalankan perusahaan baru itu, Anya merekrut seorang CEO muda yang cerdas dan terampil dalam bisnis perangkat lunak, sementara Anya tetap menjabat sebagai ketua dewan komisaris dan mengelola RaiHS Crafts. Raihan, sebagai pendiri dan otak utama, bekerja sebagai Chief Technology Officer, CTO, dari rumah, mengendalikan perkembangan AI dan algoritma baru, tanpa harus berinteraksi langsung dengan dunia bisnis yang bising. Ini adalah peran yang sempurna baginya, memanfaatkan geniusnya sambil melindungi kebutuhannya. Di usia 14 tahun, Raihan secara teknis telah menjadi seorang pengusaha sukses. Bukan karena aksesoris buatan tangan, melainkan karena kecerdasannya yang unik. Dunia yang pernah menolaknya sebagai cacat, kini membutuhkan dan menghargai kemampuan otaknya. Di tengah kesibukan baru ini, Anya sesekali mendengar desas-desus tentang kehidupan Rendra. Rumah tangganya dengan Sally penuh masalah. Anak mereka, yang Rendra sebut sempurna, ternyata memiliki masalah perilaku yang parah, dan Rendra, yang terbiasa hidup nyaman, tidak mampu menghadapinya. Sally, yang hanya tertarik pada uang dan status, meninggalkannya beberapa tahun kemudian, membawa anak mereka dan meninggalkan Rendra dengan utang. Rendra, yang kehilangan istri, gundik, dan kekayaan, kini hanya seorang karyawan biasa yang berjuang di Jakarta. Anya tidak bahagia atas penderitaan Rendra, tetapi ia merasakan penegasan kosmik, karma. Rendra membuang Raihan karena mencari kesempurnaan, dan dunia mengajarinya bahwa kesempurnaan adalah ilusi yang rapuh. Anya memilih perjuangan dan ketulusan, dan ia dihargai dengan kekayaan, kebahagiaan, dan, yang paling berharga, martabat putranya. Raihan kini berusia 20 tahun. Ia mungkin tidak pernah muncul di acara-acara publik atau berbicara di depan umum, tetapi di dunia teknologi, ia dikenal sebagai The Silent Architect di balik Symmetry Solutions. Perusahaan software presisi berbasis AI yang ia dirikan bersama Anya telah menjadi perusahaan unicorn Asia setelah mengakuisisi pendanaan seri C dari investor global. Algoritma Raihan kini digunakan dalam industri manufaktur mobil listrik, farmasi, dan tentu saja, desain tekstil. Anya, yang kini berusia awal 40-an, adalah CEO dan juga brand ambassador dari kedua perusahaannya, RaiHS Crafts dan Symmetry Solutions. Ia adalah sosok wanita karir yang berkarisma, cerdas, dan dihormati. Kekayaan mereka tak terhitung, melampaui mimpi terliar Rendra saat ia masih berada di puncak karirnya. Pada suatu malam, di sebuah hotel mewah di Jakarta, diadakan malam penghargaan inovator digital Asia. Anya hadir mewakili Raihan untuk menerima penghargaan, visioner muda tahun ini. Di atas panggung, dengan balutan gaun batik kontemporer yang elegan dan berlian sederhana yang memancarkan kemewahan yang berkelas, Anya menyampaikan pidato singkat. "Putra saya, Raihan, tidak dapat hadir malam ini," ujar Anya dengan senyum tulus yang memancarkan ketenangan. Ia memilih untuk tetap berada di dunianya yang sunyi, mengerjakan apa yang ia cintai. Inovasi ini lahir bukan dari ambisi pasar, melainkan dari kebutuhan tulus seorang anak untuk melindungi ibunya dari stres visual. Dunia menyebutnya autis, tetapi saya menyebutnya genius. Penghargaan ini adalah bukti bahwa cinta, kesabaran, dan penerimaan adalah fondasi terkuat bagi kesuksesan apapun. Jepretan kamera berhamburan. Kisah Anya dan Raihan, perjuangan ibu tunggal yang membangun dua kerajaan dari bakat anaknya yang berkebutuhan khusus, menjadi inspirasi nasional. Rendra, yang kini berusia akhir 40-an, menonton siaran langsung acara penghargaan itu di televisi butut sebuah warung kopi kumuh di pinggiran Jakarta. Hidup Rendra telah runtuh total. Setelah Sally meninggalkannya, membawa anak mereka,
yang memang memiliki masalah perilaku yang tidak pernah Rendra akui. Ia kehilangan segalanya. Utang menumpuk, dan ia dipecat dari pekerjaannya karena kinerja yang buruk akibat tekanan mental dan alkohol. Kini, ia menyewa sebuah kamar kontrakan reot dan bekerja sebagai buruh serabutan di sebuah gudang logistik. Ia melihat Anya, wanita yang ia sebut kuno dan beban, itu kini terlihat seperti ratu. Wajahnya berseri, senyumnya mahal, dan perhiasan yang melingkari lehernya mungkin bernilai lebih dari seluruh gajinya selama 10 tahun. Rendra tertegun, lalu hatinya mulai dipenuhi racun baru. Penyesalan yang didorong oleh keserakahan. Itu seharusnya jadi milikku, bisik Rendra pahit ke cangkir kopi dinginnya. Uang itu, status itu, wanita itu, aku yang membuangnya. Dia tidak menyesal karena telah menyakiti hati Anya atau meninggalkan Raihan. Penyesalannya murni adalah penyesalan finansial yang murni egois. Ia membayangkan dirinya berdiri di samping Anya di atas panggung itu, menerima pujian dari dunia. Sejak malam itu, ide gila mulai bersemi di kepala Rendra. Ia harus kembali. Rendra mulai menyusun strategi. Ia tahu ia tidak bisa muncul begitu saja. Dia harus memainkan kartu emosional. Ia membersihkan dirinya, mencukur janggutnya yang kotor, dan mulai mencoba menghubungi Anya. Awalnya, ia mencoba mencari nomor telepon lama Anya, yang ternyata sudah diganti. Ia kemudian mencoba mengirim pesan melalui email lama, yang hanya dibalas otomatis oleh asisten Anya. Email ini tidak dipantau secara pribadi oleh Nyonya Anya. Untuk kepentingan bisnis, silakan hubungi. Rendra akhirnya menggunakan cara lama. Surat. Ia menulis surat tangan yang panjang, penuh dengan permintaan maaf yang dangkal, klaim rindu pada Raihan, padahal ia bahkan tidak tahu Raihan sudah dewasa, dan janji-janji palsu untuk menebus kesalahannya. Ia menjatuhkan surat itu di kotak pos butik utama Rai HS Crafts. Surat itu sampai di meja Anya. Anya sedang menikmati teh sore di kantornya, meninjau laporan keuangan kuartalan Symmetry Solutions, ketika asistennya meletakkan amplop lusuh itu di meja. Anya mengenali tulisan tangan Rendra. Tangannya tidak bergetar. Ia tidak merasakan kebencian atau kesedihan. Hanya kelelahan. Itu adalah sampah emosional yang datang dari masa lalu. Ia membaca beberapa baris di mana Rendra menyebut Raihan sebagai putraku yang luar biasa. Lalu Anya tertawa kecil, tawa kering dan dingin. Buang ini, perintah Anya pada asistennya. Dan hubungi pengacara saya. Saya ingin surat peringatan keras dikirim ke alamat Rendra, menuntutnya untuk tidak melakukan kontak pribadi apapun, mengutip ancaman hukum berdasarkan Undang-Undang Pelecehan dan Kekerasan Mental. Anya tidak akan memberi Rendra celah sedikit pun untuk kembali. Dulu ia adalah gadis lugu yang bisa dibohongi dengan air mata. Sekarang, ia adalah seorang businesswoman yang tidak membuang waktu untuk risiko yang tidak perlu. Rendra, di sisi lain, menunggu balasan dengan penuh harap. Ia yakin pesonanya masih bekerja, dan wanita manapun, apalagi seorang mantan istri, pasti akan luluh. Yang ia terima hanyalah sepucuk surat resmi dari firma hukum Anya, yang isinya dingin, mengancam denda jutaan jika ia mencoba menghubungi Anya atau Raihan lagi tanpa izin resmi pengadilan. Kegagalan itu hanya memicu tekad Rendra. Ia tidak akan menyerah. Ia tahu bahwa Anya memiliki kelemahan. Ia adalah seorang ibu yang lembut. Rendra memutuskan, ia akan menunggu momen yang tepat. Momen di mana ia bisa muncul di depan Anya secara langsung, memainkan peran sebagai pria yang hancur dan bertobat. Ia akan menggunakan kenangan masa lalu untuk mendapatkan kembali masa depan yang seharusnya menjadi miliknya. Setelah menerima surat peringatan hukum dari firma Anya, Rendra tahu bahwa metode komunikasi jarak jauh tidak akan berhasil. Ia menyadari satu-satunya cara untuk menembus tembok baja yang kini mengelilingi Anya adalah dengan pertemuan langsung. Memaksa wanita itu untuk melihat dirinya yang hancur, berharap naluri keibuan dan empati lama Anya akan muncul. Selama seminggu, Rendra menghabiskan seluruh sisa uangnya untuk menyewa motor dan menguntit Anya. Ia menemukan rutinitas Anya yang ketat dan teratur. Pertemuan pagi di kantor pusat Symmetry Solutions, makan siang bisnis, dan kunjungan sore ke butik unggulan Rai HS Crafts di kawasan Dharma Wangsa. Rendra tidak berani mendekati kantor teknologinya yang dijaga ketat.
Jadi ia memilih butik. Sore itu, ia menunggu di sebuah kedai kopi di seberang jalan. Tubuhnya yang lusuh disembunyikan di balik kerumunan pembeli. Ia melihat Anya turun dari mobil sedan mewah berwarna hitam, dengan sopir yang sigap membukakan pintu. Anya memasuki butik dengan sikap tenang seorang ratu yang mengunjungi kerajaannya. Rendra menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia menyeberang jalan dan, alih-alih mencoba masuk ke butik yang mungkin memiliki staf loyal, ia mencegat Anya saat ia keluar untuk kembali ke mobil, di trotoar yang cukup ramai tetapi tidak terlalu sesak. Anya. Suara Rendra terdengar serak, hampir tidak dikenali. Anya berhenti mendadak. Ia menoleh, dan tatapannya yang dulu hangat kini dingin dan tanpa emosi, seperti menatap orang asing di jalan. Rendra, yang telah mempersiapkan pidato air mata ini selama berminggu-minggu, langsung bertindak. Ia berlutut, memegang tangan Anya, yang segera ditarik oleh Anya. Sayang, maafkan aku. Aku tahu kau pasti jijik melihatku, tapi aku bersumpah, aku datang bukan untuk uangmu. Rendra memulai, suaranya tercekat karena pura-pura menangis. Aku datang untuk memohon pengampunanmu. Aku menyesali setiap kata yang aku ucapkan. Aku meninggalkan wanita terbaik di dunia. Aku buta karena ambisi palsu dan nafsu sesaat. Sally, dia meninggalkanku. Anya. Dan anak kami, dia juga jauh dariku. Aku hidup dalam kehinaan, dan aku sadar, aku hanya butuh dirimu, butuh keluargaku yang dulu. Rendra terisak. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Kepala tertunduk, bahu gemetar, dan citra pria yang tersiksa oleh karma. Anya tidak bergerak. Ia berdiri tegak, membiarkan Rendra menyelesaikan pertunjukannya. Sementara sopirnya berdiri di sampingnya, siap bertindak jika diperintahkan. Ketika Rendra diam, menunggu reaksi emosional, Anya berbicara. Suaranya rendah, tetapi sangat jelas dan mematikan. Bangun, Rendra. Jangan membuat drama di depan toko saya. Rendra mendongak, terkejut karena tidak ada kehangatan sama sekali dalam suara itu. Aku tidak sedang berdrama, Anya. Ini adalah penyesalan yang tulus. Aku merindukan Raihan, putra kita. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin menebus waktu yang hilang bersamanya. Aku dengar dia. Luar biasa sekarang. Aku bangga padanya. Anya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Bangga? Kau bangga pada siapa? Rendra? Kau meninggalkan dia saat kau tahu ia butuh lebih banyak kesabaran dan biaya. Kau menyebutnya cacat dan aib yang membuatmu malu. Kau memilih wanita hamil di luar nikah daripada darah dagingmu sendiri. Dan sekarang, setelah cacat, itu menghasilkan perusahaan bernilai triliunan, kau tiba-tiba bangga? Kata-kata Anya menusuk tepat ke jantung hipokritas Rendra. Wajah Rendra memucat. Ia mencoba membantah. Tidak, itu bukan. Aku tertekan saat itu. Aku stres. Aku salah bicara. Tidak. Potong Anya tajam. Kau mengatakan kebenaranmu yang paling dalam. Rendra, ucapanmu itu bukan salah bicara. Itu adalah fondasi dari dirimu. Kau tidak mencintai kami. Kau hanya mencintai kenyamanan dan status. Dan sekarang, kau datang karena kau kehilangan keduanya. Anya mengambil jeda sejenak, melirik jam tangannya yang berkilauan. Aku akan memberimu 2 menit terakhir dalam hidupmu untuk berbicara denganku. Setelah ini, kita tidak pernah ada. Rendra segera mengubah taktik, mencoba menggunakan kenangan. Ingat, Anya, saat kita pertama kali bertemu, di kafe itu, kita punya banyak impian. Aku mencintaimu. Anya, kau adalah belahan jiwaku. Aku janji, jika kau memberiku kesempatan kedua, aku akan. Belahan jiwamu? Sela Anya. Nadanya sedikit meninggi karena jijik. Belahan jiwaku adalah orang yang tidur di lantai dingin bersamaku, menjahit sampai pagi, merawat anak yang takut disentuh, dan tidak pernah mengeluh. Belahan jiwaku adalah orang yang melihat Raihan dan melihat masa depan, bukan beban. Kau bukan orang itu, Rendra.
Kau hanya pengacau yang meninggalkan medan perang saat tembakan pertama dilepaskan. Anya melangkah maju, mendekat, dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Rendra. Dengar baik-baik, kekayaan ini adalah milik Raihan. Dan aku adalah wali yang kejam terhadap orang-orang serakah. Kau bahkan tidak diizinkan mendekati gerbang rumah kami. Kau bilang malu punya anak cacat? Aku dan Raihan kini malu punya ayah sepertimu. Semua sudah terlambat. Ia memberi isyarat kepada sopirnya. Jika dia mencoba mendekat lagi, panggil polisi. Saya memiliki perintah penahanan pribadi. Anya berbalik, mengabaikan Rendra yang mulai memanggil namanya dengan panik. Ia masuk ke mobil, menutup pintu, dan mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkannya. Rendra berdiri sendiri di trotoar. Bukan hanya penyesalan, kini rasa malu dan amarah yang membara memenuhi dirinya. Penolakan Anya yang dingin dan rasional jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran emosional. Ia tidak berhasil menyentuh hati Anya sama sekali. Di dalam mobil, Anya menarik napas panjang. Itu adalah konfrontasi yang sulit, tetapi ia keluar sebagai pemenang, tanpa noda emosi. Ia mengeluarkan ponselnya. Raihan, ia mengetik. Mengirim pesan ke putranya yang ada di rumah. Ayahmu mencoba menghubungiku lagi hari ini. Jangan khawatir, aku sudah mengurusnya. Bagaimana dengan desain hologram untuk rapat besok? Dalam sedetik, balasan datang. Baik, Bu. Sudah dikunci. Terima kasih sudah mengurus sampah. Aku cinta Ibu. Anya tersenyum. Dulu, ia sendirian. Sekarang, ia dan Raihan adalah satu tim yang tidak bisa dihancurkan. Pertarungan sudah usai. Hanya perlu penyelesaian. Setelah konfrontasi yang memalukan di depan butik Anya, Rendra jatuh ke dalam spiral keputusasaan yang lebih gelap. Penolakan Anya yang dingin, rasional, dan tanpa celah, alih-alih membuatnya sadar, justru membakar kebencian dan obsesi barunya. Di matanya, Anya bukan lagi istri yang dikhianati, melainkan penjaga harta karun yang menghalangi jalan menuju kekayaannya. Rendra kehilangan pekerjaan serabutan di gudang logistik karena sering minum minuman keras dan absen. Ia diusir dari kontrakan reotnya dan terpaksa tidur di emperan toko atau bangku taman. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan aroma alkohol serta penyesalan menjadi identitas barunya. Saat ia merenung, yang ada di pikirannya bukan lagi pengampunan, melainkan uang. Raihan adalah satu-satunya jalan keluar. Aku ayahnya. Aku yang memberinya gen itu. Aku berhak atas bagianku. Gumamnya dalam delirium. Rendra tahu dia tidak bisa mendekati Raihan. Anya telah membangun tembok hukum dan keamanan yang tebal. Namun, Rendra teringat pada laporan-laporan berita tentang Symmetry Solutions yang sering menyebut Raihan sebagai jenius yang terisolasi, atau arsitek digital yang misterius. Inilah celahnya. Ia mencari akses internet gratis di warung internet. Dengan tangan gemetar, ia mencari artikel-artikel tentang Symmetry Solutions. Ia menemukan sebuah blog teknologi yang cukup populer, dikelola oleh seorang jurnalis lepas bernama Bimo, yang berspesialisasi dalam kisah-kisah sukses unik. Rendra kemudian merangkai sebuah pesan panjang yang penuh manipulasi emosional dan dusta. Ia mengirimkannya kepada Bimo, menggunakan alamat email anonim, klaim palsu dan racun di media. Dalam emailnya, Rendra tidak menyebutkan namanya, tetapi mengaku sebagai paman yang sangat peduli pada Raihan. Saya hanya ingin mengungkapkan kekhawatiran saya tentang seorang anak muda jenius bernama Raihan. Sejak Raihan kecil didiagnosis, ibunya, Anya, telah mengambil kendali penuh atas hidupnya, tulis Rendra. Anya menggunakan kondisi Raihan untuk menarik simpati dan modal, sementara Raihan sendiri kini dijaga ketat di dalam kompleks. Dia tidak diizinkan memiliki teman, dan saya takut Anya memanipulasi keputusannya demi keuntungan finansial pribadinya. Saya hanya ingin dunia tahu, Raihan perlu kebebasan. Dia butuh figur ayah untuk melindunginya dari ibunya yang terlalu protektif. Rendra menambahkan bumbu-bumbu cerita masa lalu, memutarbalikkan fakta bahwa dialah yang meninggalkan Raihan.
Ia mengklaim bahwa ia dan Anya berpisah karena ia menuntut agar Raihan diberikan lebih banyak ruang dan sosialisasi. Tetapi Anya menolak karena takut kehilangan kontrol atas bakat Raihan. Pesan itu berhasil menarik perhatian Bimo. Cerita tentang seorang ibu tunggal yang sukses luar biasa memang menginspirasi. Tetapi kisah di balik layar tentang eksploitasi dan isolasi adalah berita yang jauh lebih panas. Bimo setuju untuk menerbitkan artikel anonim berdasarkan kesaksian Rendra. 2 hari kemudian, artikel itu muncul dengan judul provokatif. Di balik tirai emas, benarkah jenius muda Raihan hidup dalam sangkar yang dibuat ibunya sendiri? Artikel itu mempertanyakan etika Anya dan menggunakan kutipan Rendra yang dikamuflase sebagai sumber terdekat keluarga. Imunitas Raihan dan langkah kuda Anya. Pagi hari saat artikel itu meledak di media sosial, Raihan sedang bekerja di ruangannya yang sunyi dan berteknologi tinggi di kediaman mereka yang mewah. Ia bukan lagi anak kecil yang mudah cemas. Dengan usia 20 tahun dan mengelola perusahaan global, Raihan telah mengembangkan kecerdasan emosional yang tinggi, terutama dalam hal mendeteksi pola kebohongan dan manipulasi. Anya datang membawa kopi, ekspresinya tenang, meskipun ia baru saja menerima puluhan panggilan darurat dari tim PR dan dewan direksi. Sudah lihat artikelnya, nak? Tanya Anya. Raihan, tanpa mengalihkan pandangan dari 3 monitor ultralebar di depannya, mengangguk. Pola kata, aib, dan beban muncul 5 kali dalam komentar anonim. Bu. Pengejaan kata genius yang salah di kutipan keempat dan referensi usang tentang teman kafe. Jelas itu Rendra mencoba menipu media untuk mengklaim akses. Raihan tidak menunjukkan amarah, hanya analisis dingin. Perlakuan Rendra di masa lalu telah memberinya imunitas terhadap racun emosional pria itu. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Tanya Raihan. Anya tersenyum bangga. Aku akan mengurus sisi hukum dan PR, seperti biasa. Tapi kali ini, aku ingin kau yang menjawabnya. Bukan sebagai CEO, tetapi sebagai dirimu. Raihan mengetik sebentar. Hanya dalam 10 menit, ia menyusun sebuah pernyataan resmi yang brilian dan tanpa celah, yang dikirim ke semua platform media. Pernyataan resmi Raihan, Arsitek Digital Symmetry Solutions. Saya telah mengetahui tentang spekulasi media yang baru-baru ini diterbitkan mengenai hubungan saya dengan ibu saya, Anya. Sebagai seorang individu yang memiliki kebutuhan sensorik khusus, lingkungan yang tenang, aman, dan tanpa konflik sangat penting bagi pekerjaan dan kesehatan mental saya. Ibu saya, Anya, telah menyediakan lingkungan ini dengan pengorbanan yang tak terhingga. Ketika sebagian orang melihat saya sebagai aib atau beban dan memilih untuk pergi, ibu saya melihat saya sebagai potensi dan memilih untuk tinggal. Keberadaan Symmetry Solutions dan segala yang telah saya capai adalah bukti bahwa cinta dan penerimaan adalah inkubator terbaik bagi bakat. Pintu rumah saya, kantor saya, dan hidup saya tertutup rapat bagi individu manapun yang, selama 2 dekade, memilih untuk tidak ada, dan kini kembali hanya karena ada keuntungan finansial. Saya sepenuhnya independen, aman, dan bahagia di bawah perlindungan hukum dan moral yang disediakan oleh ibu saya. Kepada semua yang peduli, mohon hargai privasi kami. Kepada sumber anonim dalam artikel tersebut, terima kasih telah mengingatkan saya tentang mengapa saya dan ibu saya harus berjuang begitu keras. Pernyataan ini seketika mengubah narasi. Para pendukung Raihan membela Anya, dan media massa, yang awalnya tertarik pada drama, kini beralih mendukung Raihan. Keaslian dan ketenangan tanggapan Raihan, yang langsung berhadapan dengan tuduhan isolasi, menghancurkan klaim Rendra. Rendra, yang melihat pernyataan Raihan itu dari layar ponsel seorang pejalan kaki, merasa dunia runtuh. Ia tidak hanya gagal mendapatkan uang, ia kini secara resmi, di mata dunia, ditolak oleh putranya sendiri. Kegilaannya semakin menjadi-jadi. Ia tidak lagi peduli pada uang. Ia hanya ingin menghancurkan kedamaian yang dimiliki Anya dan Raihan. Babak ini telah menetapkan panggung untuk upaya terakhir Rendra, permintaan rujuk yang penuh kepalsuan. Setelah kegagalan total upayanya melalui media, Rendra menyadari bahwa ia hanya punya satu kartu tersisa untuk dimainkan, kartu emosional dan hukum yang disebut
rujuk. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk menyewa jas yang layak, mencukur janggutnya, dan menyisir rambutnya agar terlihat seperti Rendra yang sukses di masa lalu. Penampilan barunya hanyalah kulit luar. Di dalamnya, ia adalah pria yang dipenuhi keputusasaan dan keserakahan. Ia mengirim surat resmi melalui kantor pengacara, meminta pertemuan mediasi dengan Anya untuk membahas penyatuan kembali keluarga demi kepentingan dan kebahagiaan putra mereka. Anya, yang menerima permintaan itu, tersenyum sinis. Ini adalah perangkap terakhir Rendra, dan ia akan menutupnya dengan palu godam. Anya setuju, tetapi dengan syarat. Pertemuan harus dilakukan di ruang konferensi firma hukumnya, dan semua harus berjalan sesuai protokol bisnis. Panggung akhir. Ruangan konferensi itu berlantai marmer putih, dindingnya dihiasi karya seni abstrak mahal, dan meja panjangnya terbuat dari kayu solid. Anya duduk di kursi utama, mengenakan setelan bisnis berwarna perak yang elegan. Di sampingnya, duduklah kepala pengacara dan notarisnya, yang siap dengan dokumen-dokumen final. Pintu terbuka, dan Rendra masuk. Ia terlihat canggung dan kecil di tengah kemewahan itu. Ia mencoba memberikan senyum hangat, tetapi senyum itu tidak mencapai mata Anya yang sedingin baja. "Terima kasih, Anya, karena mau memberiku kesempatan ini," Rendra memulai, mencoba melembutkan suaranya. "Kau terlihat luar biasa. Kesuksesan membuatmu bersinar." Anya hanya menanggapi dengan isyarat tangan kepada pengacaranya untuk memulai. "Bapak Rendra," kata sang pengacara dengan nada datar. "Nyonya Anya telah setuju untuk mendengarkan tujuan Anda dalam pertemuan ini, yang Anda definisikan sebagai rujuk dan penyatuan keluarga." Rendra mengangguk, mengambil napas, dan memulai pidatonya yang telah ia latih berkali-kali. "Anya, aku tidak bisa tidur tenang selama ini. Aku melihat foto Raihan di majalah, dan aku merasa hancur. Bukan karena aku ingin uangnya. Bukan. Aku ingin menebusnya. Aku ingin menjadi ayah yang Raihan butuhkan sekarang. Aku ingin menjadi suamimu lagi. Aku tahu aku membuat kesalahan. Tetapi bukankah keluarga adalah tentang memaafkan? Kita bisa membangun kembali. Raihan butuh figur ayah untuk membimbingnya di dunia bisnis yang brutal ini. Aku punya pengalaman hidup, Anya. Aku bisa melengkapi dirimu. Kita bisa menjadi dinasti yang tak terkalahkan." Ia memajukan badannya, mencoba menangkap mata Anya. "Aku sudah menceraikan Sally. Dia dan anaknya bukan lagi urusanku. Aku telah memilih. Aku memilih kalian. Aku memilih keluargaku yang sah. Aku tahu ini sulit, tapi aku mohon, berilah aku kesempatan untuk kembali. Aku mencintaimu." Rendra mengakhiri dengan nada putus asa, berharap penampilan dan kata-kata manisnya mampu meruntuhkan benteng Anya. Pembalasan kata-kata kejam. Anya membiarkan keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Ia kemudian mengambil secangkir air mineral di depannya, menyesapnya perlahan, dan meletakkannya kembali. Ia menatap Rendra lurus di mata. Senyum sinisnya kembali. "Sudah selesai, Rendra?" tanyanya. "Ya, Anya. Aku tulus." "Sungguh?" jawab Rendra. Anya menggeser dokumen tebal di depannya. "Mari kita bicara tentang ketulusan dan pilihan. Kau ingat, Rendra, hari di mana kau pergi? Hari di mana kau memilih gundikmu yang hamil dan meninggalkan anakmu yang berjuang?" Wajah Rendra pucat. "Anya, tolong, jangan ungkit lagi. Kau bilang kau tak sudi punya anak, cacat, dan aib." Potong Anya, mengucap kata-kata itu dengan penekanan dingin. "Kau bilang kau malu pada Raihan. Kau bilang kau tak cinta lagi padaku." Anya menegakkan tubuhnya. "Kini, setelah 20 tahun, mari kita lihat hasilnya. Anak, cacat, itu telah membangun perusahaan yang mempekerjakan ribuan orang dan bernilai lebih dari seluruh masa depan yang pernah kau impikan. Anak, aib, itu kini adalah kebanggaan nasional. Seorang jenius yang mengubah dunia. Kami tidak hanya sukses, kami bahagia." Anya mengambil pulpen perak dan mengetuk perlahan dokumen di depannya. "Sekarang, aku yang akan bicara tentang aib, malu, dan tak sudi.
Kau datang ke sini menawarkan dirimu untuk melengkapi keluarga kami? Rendra, kau adalah aib. Kau adalah cacat moral yang harus kami amputasi 20 tahun lalu. Keserakahanmu, ketidaksetiaanmu, dan ketidakberdayaan membuatmu menjadi subjek yang tidak layak disebut ayah. Suara Anya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa seperti es yang menghantam. Kau bilang kau tak sudi punya anak sepertiku? Kami juga tak sudi punya suami dan ayah sepertimu. Lanjut Anya, membalas dendam untuk setiap malam tanpa tidur dan air mata yang ia tumpahkan. Kau adalah sampah, Rendra, dan kau telah membuang dirimu sendiri. Kami tidak membutuhkan pengalaman hidup, pecundangmu. Kami telah membuktikan bahwa kami bisa membangun dinasti kami sendiri tanpa cinta, tanpa dukungan, dan terutama, tanpa kehadiranmu. Ia mendorong dokumen itu ke hadapan Rendra. Ini adalah dokumen cerai final, yang akan membuat status Anda resmi di mata hukum, meski Anda sudah lama mati di mata kami. Dan ini adalah perintah penahanan yang diperbarui, yang menyatakan bahwa Anda dilarang mendekati Raihan, kantornya, atau kediaman kami sejauh radius 1 kilometer. Ambil dan tanda tangani. Rendra kehilangan kendali. Matanya liar, dan ia bangkit. Aku menuntut bagianku. Aku adalah ayahnya. Aku berhak atas Raihan. Pengacara Anya hanya mengangkat tangan, dan dua penjaga keamanan berbadan besar segera masuk, berdiri di belakang Rendra. Pilih mana, Rendra, kata Anya. Suaranya kembali datar. Tanda tangani ini dan pergi dengan martabat yang tersisa, atau keluar dengan paksa sebagai pengemis yang menuntut harta anak yang kau buang. Pilih Gundik dan anak haram itu. Karena kami tidak menginginkanmu. Rendra menatap Anya untuk terakhir kalinya, melihat hanya penolakan murni. Ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen cerai. Begitu pulpen itu diletakkan, para penjaga membawanya keluar dari ruangan, meninggalkan bau putus asa di ruangan yang kini kembali sunyi. Anya menyandarkan punggungnya di kursi. Di mejanya, telepon bergetar. Sebuah pesan dari Raihan. Pertunjukan selesai, Bu. Aku menangani server terakhir. Kau menangani sampah terakhir. Aku bangga pada ibu. Anya tersenyum, menutup matanya. Kemenangan itu terasa manis, dingin, dan benar-benar final. 1 tahun berlalu sejak Rendra dipaksa menandatangani dokumen perceraian dan perintah penahanan. Ruang konferensi yang mewah itu menjadi saksi bisu dari akhir sebuah babak yang kejam dan permulaan ketenangan yang abadi bagi Anya dan Raihan. Hilangnya Rendra dari hidup mereka terasa seperti pengangkatan beban berat yang sudah lama ditanggung, membuka jalan bagi sinar matahari murni. Ketenangan abadi. Anya, kini resmi menyandang status sebagai CEO perusahaan warisan RaiHS Crafts dan pemegang saham utama di Symmetry Solutions, memutuskan untuk melangkah dari hiruk-pikuk dewan direksi. Ia menyerahkan sebagian besar operasional harian kepada tim profesionalnya dan mendedikasikan dirinya pada filantropi. Anya mendirikan Yayasan Warisan Raiha, RaiHS Legacy Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada pelatihan kerja dan kewirausahaan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama mereka yang memiliki sindrom Asperger dan autisme. Filosofi yayasan ini sederhana. Kondisi bukanlah batasan, melainkan fokus. Yayasan ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga mentor dan lingkungan kerja yang disesuaikan. Setiap kesuksesan yang ia lihat di yayasan adalah penegasan atas perjuangannya sendiri, bukti nyata bahwa ucapan kejam Rendra tentang aib dan cacat adalah kebohongan terbesar yang pernah diucapkan. Sementara itu, Raihan, 21 tahun, berkembang menjadi tokoh bisnis global yang disegani. Ia tidak hanya mengelola Symmetry Solutions tetapi juga berinovasi tanpa henti. Aplikasi intinya, Symmetry Solutions, kini digunakan di berbagai sektor industri, dari keuangan hingga kedokteran. Raihan tetap tenang, fokus, dan memilih kehidupan yang tersembunyi dari sorotan media, hanya muncul untuk menyampaikan ide-ide besar atau meresmikan program filantropi ibunya. Hubungan ibu dan anak itu kini mencapai puncak yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka bukan hanya ibu dan anak, tetapi mitra, sahabat,
dan benteng pertahanan terakhir satu sama lain. Setiap malam, setelah Raihan selesai bekerja, mereka menghabiskan waktu di perpustakaan rumah, berbicara tentang teknologi, filsafat, atau hanya tentang Raihan yang mencicipi jenis teh baru. Dalam setiap momen kebersamaan itu, ada kehangatan dan rasa syukur yang dalam, sadar bahwa semua kemewahan ini dibayar mahal oleh air mata dan pengorbanan masa lalu. "Kau tahu, Bu," kata Raihan suatu malam, matanya memancarkan kedamaian. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku tanpamu. Mungkin aku hanya akan menjadi statistik. Tapi kau memberiku ruang. Kau memberiku tujuan." Anya tersenyum, mengusap lembut rambut putranya. "Kau yang memberiku tujuan, Nak. Aku berjuang karena aku harus. Tapi aku menang karena aku memilikimu. Kaulah hadiah terbesarku." Akhir yang tragis. Sementara kehidupan Anya dan Raihan penuh dengan cahaya dan kemuliaan, nasib Rendra berakhir dalam kegelapan yang sunyi. Setelah meninggalkan ruang konferensi itu setahun lalu, Rendra kehilangan segalanya. Sally, gundiknya, telah lama mencampakkannya setelah tahu Rendra tidak punya lagi uang dan hanya menjadi beban. Anak yang Sally kandung akhirnya lahir, tetapi Rendra tidak pernah memiliki ikatan atau tanggung jawab terhadapnya. Ia hanya melihat anak itu sebagai alat untuk memeras Anya. Rendra, yang sepenuhnya ditolak oleh keluarga sahnya, gundiknya, dan bahkan takdir, hanyut dalam jalanan ibu kota. Ia menjadi pengemis yang semakin putus asa. Pikirannya dikuasai oleh halusinasi kekayaan yang seharusnya ia miliki. Ia sering terlihat berkeliaran di sekitar gedung pencakar langit Symmetry Solutions, mengenakan pakaian lusuh, menunjuk ke arah jendela atas dan bergumam, "Itu bagianku. Itu hakku." Suatu sore di musim hujan, Raihan sedang meninjau pemandangan kota dari kantornya yang mewah. Dari ketinggian itu, dia melihat sekelebat sosok kurus di bawah jembatan layang. Sosok itu terlihat menutupi dirinya dengan kardus dan memegang sebotol minuman keras murahan. Itu adalah Rendra. Raihan membiarkan pandangannya bergeser. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, hanya ada rasa ketiadaan. Rendra adalah hantu dari masa lalu yang kini tidak lagi memiliki substansi atau kekuatan. Ia adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, sebuah berita kecil muncul di koran lokal, tersembunyi di halaman belakang, mengenai penemuan mayat seorang pria tak dikenal di sebuah selokan karena sakit dan kelaparan. Tidak ada identitas resmi yang terlampir, tetapi deskripsi fisik pria itu, mantan pegawai kantor yang kini terlihat seperti tunawisma, sangat cocok dengan Rendra. Anya membaca berita itu. Ia tidak menangis. Ia tidak merasa gembira. Ia hanya merasakan kedinginan yang menusuk, bukan karena kesedihan, melainkan karena keadilan yang telah terpenuhi secara tragis. Rendra telah memilih jalan hidupnya, dan ia mendapatkan akhir yang sesuai dengan kekejaman yang ia tabur. Anya dan Raihan tidak pernah membahas berita itu. Mereka tidak perlu. Babak itu telah lama ditutup. Pelajaran akhir. Kisah Anya dan Raihan bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang penegasan diri. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati dan keluarga sejati dibangun di atas pondasi penerimaan tanpa syarat, bukan darah atau status sosial. Rendra, yang menganggap anak berkebutuhan khusus sebagai aib, akhirnya menjadi aib itu sendiri, seorang pria yang tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan oleh siapapun. Anya dan Raihan terus hidup, bukan hanya sukses, tetapi juga damai, dikelilingi oleh cinta, rasa hormat, dan warisan Raiha yang terus memberikan harapan kepada mereka yang pernah dianggap aib oleh dunia. Selesai.